Baik, sekarang kita lanjutkan dengan implementasi stack menggunakan record. Untuk implementasi stack menggunakan record, ini kita buat ya, sebuah stack itu terdiri dari dua buah field, masing-masing field element dan field top. Jadi field element ini memiliki tipe array yang berfungsi untuk menyimpan data ya, dapat berupa numerik, karakter, atau dapat berupa data apa saja di sini. Rekaman juga boleh. Kemudian yang kedua adalah field top. Field topnya memiliki tipe integer. Karena apa? Karena dia berfungsi untuk menyimpan nilai top. Nah, sehingga seluruh elemen data sekarang ini bisa digunakan untuk menyimpan datanya. Jadi indeks ke 0 itu bisa digunakan untuk menyimpan data. Kenapa? Karena nilai topnya sudah kita pisahkan tersendiri, tidak lagi bergabung dengan array untuk elemen datanya. Nah, bagaimana di dalam bahasa C untuk mengimplementasikan ini atau membuat sebuah statement di dalam bahasa C? Jadi nanti ini tipe stack kita buat namanya ya, dalam bentuk structure. Dia terdiri dari elemen berupa array. Array-nya nanti jumlahnya kita tentukan maksimumnya mau berapa. Ya, tadi contoh di dalam program misalnya 50. Maka nanti elemen data ini maksimum bisa menyimpan data sampai 50 ya. Kemudian ini integer top. Ya, topnya ini. Nah, agar bisa digunakan ya, stack ini, tipe stack ini, structure ini nanti kita gunakan dalam bentuk variabel structure yang namanya stack. Jadi stack inilah nanti yang kita pakai. Untuk mendefinisikan kondisi awal stack ya, kondisi awal sebuah stack ya, dalam keadaan kosong ya, kita buat stack ya. Kemudian nilai topnya kita buat -1. Kenapa? Karena stack dimulai dari topnya dimulai dari 0. Sehingga dalam kondisi awal stack topnya kita bisa buat -1. Karena indeks ke 0 itu sudah dipakai ya, untuk menyimpan stack. Untuk mengecek apakah kondisi stack kosong atau tidak, kondisi stack kosong itu jika nilai topnya sama dengan -1. Jadi kondisinya benar. Jika tidak, maka nanti kita buat returnnya adalah 0 atau false, bisa kita buat false. Kemudian stack apakah dalam kondisi penuh atau tidak? Stack dikatakan penuh jika nilai topnya itu maksimum -1. Maksimum -1. Nah, kemudian menambah elemen baru, push. Hampir sama dengan implementasi dengan menggunakan array ya. Jadi prosesnya di sini ya. Sebagai contoh, ini adalah sebuah stack dengan nilai top 4. Langkahnya kita cek dulu apakah stack sudah penuh atau belum. Nilai array-nya ini penuh atau belum. Ya. Jika tidak, maka langkah selanjutnya naikkan nilai topnya. Top mula-mula 4 kita ganti sekarang dengan nilai baru, di mana nilai topnya kita tambahkan 1. Jadi stack ya. Nama structure-nya stack dengan field-nya top kita tambahkan 1 menjadi 5 ya. Kemudian kita lanjutkan prosesnya adalah tambahkan info baru 15 tadi pada field element ini sesuai dengan indeks top. Topnya kan sekarang ada di 5, maka 15-nya naik di sana. Nah, proses ini ya, setelah kita masukkan, maka kemudian nilai topnya terakhir kita simpan di dalam field yang namanya top. Jadi angka 5 ini kita simpan di sini. Nah, inilah langkah-langkah untuk menambah elemen baru atau push.
Sehingga isi stack terakhir adalah 15, 29, 16. Dimulai dari yang paling atas pembacaannya. Nah, di sini indeks ke 0 sekarang sudah bisa digunakan, tidak lagi digunakan untuk menyimpan nilai top karena dia sudah disimpan di dalam field yang namanya top. Kalau kita tuliskan fungsinya, maka langkahnya seperti tadi. Cek apakah stack sudah penuh. Jika stack sudah penuh, cukup diberi komentar stack sudah penuh atau stack overflow. Jika tidak, langkahnya adalah naikkan nilai topnya. Jadi topnya kita tambah 1. Kemudian simpan info baru tadi pada elemen, ya, pada elemen sesuai yang ditunjuk oleh nilai top. Kemudian simpan nilai topnya pada indeks top, pada field top. Di sini secara otomatis dia akan sudah menyimpan nilai top yang baru tadi masuk di field top. Ini adalah perintah push. Kita lanjutkan sekarang bagaimana implementasi untuk mengambil elemen teratas atau yang disebut dengan istilah pop. Contohnya seperti ini, ya. Jadi topnya nilainya 4, isi stack mula-mula mulai 29 sampai yang terakhir terbawah adalah 17. Kita lakukan proses pop, kita ambil elemennya, ya. Langkahnya adalah ambil info pada posisi top dan simpan di dalam info pop. Tapi di sini bisa ditambahkan satu proses tadi sama. Cek dulu apakah stack ini ada isinya atau masih kosong. Jika dia masih kosong, cukup diberi komentar stack dalam kondisi kosong. Tetapi jika tidak, langkahnya seperti ini. Ambil info pada posisi top dan simpan di dalam info pop. Ambil, simpan di sini. Langkah kedua, turunkan nilai topnya. Top mula-mula ada di 4, kita turunkan sekarang ini menjadi 3. Otomatis di sini akan menjadi 3, ya. Simpan nilai topnya pada indeks pada field top. Jadi 4 berubah menjadi 3. Maka isi stack akhirnya adalah sesuai dengan yang ditunjuk top. Kita mulai pembacaannya dari top 3 sampai dengan indeks ke 0. Ini adalah proses bagaimana mengambil elemen teratas atau yang disebut dengan istilah pop yang diimplementasikan dengan menggunakan record atau structure. Ini adalah fungsinya. Jadi perlu pertama kali kita cek dulu apakah stack dalam kondisi kosong. Jika stack kosong, maka cukup kita beri komentar stack masih kosong. Jika tidak, ya, ambil elemen yang teratas yang ditunjuk oleh top, simpan di dalam info pop. Turunkan nilai topnya. Nah, secara otomatis ini disimpan nilai topnya pada field karena yang diakses ini adalah field top. Otomatis dia berkurang sendiri. Kalau mau ditambahkan perintah lagi untuk mencetak info popnya, kita tambahkan perintah ini. Ini adalah fungsi pop. Nah, terakhir ini adalah operasi untuk mencetak isi stack. Proses pencetakan dimulai dari indeks top hingga indeks ke 0. Karena semua elemen ini sekarang bisa digunakan untuk menyimpan datanya. Jadi ya. Jadi kita mulai dari sini, dari yang ditunjuk oleh top, ya. Terus kita cetak. Nah, ya, dia akan turun satu. Sampai indeks yang ke 0. Oke. Nah, kalau kita buat di dalam fungsi, ini adalah fungsi untuk mencetak stack. Jadi kita mulai indeksnya
dimulai dari yang ditunjuk oleh top. Jangan lupa ini stack ini adalah tadi nama variabel structure-nya, titik top. Proses kita ulangi terus selama i lebih besar atau sama dengan 0. Jadi nanti terakhir 0. Kita cetak isinya, dimana nanti karena dia dimulai dari atas, maka i-nya semakin ke bawah, dia berkurang terus. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana program dalam bahasa C untuk stack yang diimplementasikan menggunakan record atau structure. Tadi kita definisikan ini dua elemennya. Ada elemen, ada dua fieldnya, ada elemen dan ada top. Maksimumnya di sini kita buat 50. Nah, untuk kondisi benar dan salah, nilai 1 dan 0 ini kita ganti dengan true dan false. Ini sama seperti tadi penjelasan tadi ya. Jadi mulai dari membuat stack, mula-mula stack nilai topnya adalah -1. Kenapa -1? Karena elemennya dimulai dari indeks ke 0. Kalau sudah menunjuk ke 0, itu berarti sudah ada isinya. Jadi dalam kondisi kosong, indeksnya kita buat -1. Untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak, dikatakan kosong jika nilai topnya -1. Sedangkan penuh jika nilai maksimum -1. Karena indeks datanya dimulai dari 0. Maka kalau dia menunjukkan maksimum -1, dikatakan bahwa stack sudah penuh. Ini proses push ya. Langkah pertama kita cek dulu apakah stack dalam kondisi penuh atau tidak. Kalau penuh bisa kita komentari stack overflow atau stack sudah penuh ya. Nah, kalau penuh maka ini. Kalau tidak ya, kalau tidak maka kita lakukan langkah berikut. Tambahkan nilai top, naikkan nilai topnya, simpan elemen pada posisi, simpan info baru pada elemen yang teratas, yaitu yang ditunjuk oleh top. Kemudian simpan elemen topnya, nilai top yang baru pada field top. Sini secara otomatis dia akan mengakses field topnya. Sebaliknya pada pop ya, mengambil elemen, yang perlu kita lakukan adalah langkahnya mengecek apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Jika dia dalam keadaan kosong, cukup diberi komentar stack underflow, stack dalam keadaan kosong. Jika tidak, artinya sudah ada isinya, maka langkahnya ambil elemen teratas ya, yaitu yang ditunjuk oleh top, simpan di dalam info pop. Turunkan nilai topnya. Nah, ini dia langsung topnya turun. Dan ini kalau mau mencetak info popnya. Proses mencetak barusan dijelaskan tadi ya. Kita mulai dari yang posisi paling atas, kemudian proses berulang sampai indeks ke 0. Setiap dia melalui tumpukan itu, stack itu, maka kita cetak isinya. Nah, untuk kasus ini coba kita perhatikan. Mula-mula kita push 18, kemudian 25, 35, kemudian baru 10. Setelah itu kita cetak. Jadi, data yang terakhir masuk itu adalah 10. Inilah yang harusnya berada di atas ya. Karena dia yang terakhir masuk. Last in, first out. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Kalau saya besarkan sedikit. Oke. Ini mula-mula jadi 10 yang paling atas karena ya terakhir yang paling terakhir masuk. Kemudian kita coba lakukan satu kali perintah pop ya. Perintah pop. Maka yang diambil adalah 10 karena dia yang paling atas.
Lalu kita tambahkan dengan nilai 50, dia berada paling atas. Ya, setelah di push 50 dia berada di atas. Jadi pada tumpukan ini kalau mau mengambil elemen diambil yang paling atas, kalau mau mengeluarkan juga, kalau mau menambahkan diletakkan paling atas, dan kalau mau mengambil juga diambil yang paling atas. Inilah fungsi stack ya. Ini adalah sebuah stack yang diimplementasikan dengan menggunakan record. Nah, ternyata implementasi stack dengan record ini juga masih memiliki kelemahan. Kenapa? Karena penyimpanan data pada elemen stack ini masih menggunakan array, sehingga bersifat statis. Ya. Artinya, jumlah data yang dapat ditampung atau disimpan itu pada stack ini terbatas sesuai dengan jumlah array yang kita definisikan sejak awal, jumlahnya berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengolah data terus karena takut nanti penuh, dibuatlah array itu dengan indeks sebesar-besarnya. Ini juga akan mubazir, karena kalau hanya terpakai setengah itu juga akan mubazir, menggunakan memori lebih. Nah, untuk mengatasi ini, maka yang ketiga adalah bagaimana kita membuat stack ini bersifat dinamis ya. Jadi dengan menggunakan pointer dalam bentuk linked list. Sekarang kita lanjutkan implementasi stack menggunakan pointer. Stack dengan pointer dapat diimplementasikan dalam bentuk linked list ya, linked list tunggal, atau dapat juga dalam bentuk linked list ganda ya. Nah, pada pembahasan ini kita coba menggunakan linked list ganda, doubly linked list ya. Elemen stack dibuat dalam bentuk node-node yang terdiri dari field info kiri dan dalam bentuk field info kiri dan kanan. Jadi elemennya kita buat seperti ini. Kalau biasanya kita membuat dalam bentuk linked list biasa itu secara lateral, mendatar, horizontal. Nanti kita dalam bentuk vertikal ke atas seperti ini bentuk stacknya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah stack, top dan bottom ya. Oleh karena itu untuk mendefinisikan ini adalah fungsinya ya. Jadi integer, tipe infonya integer bilangan gitu ya. Nah, node-nya terdiri dari info, ini tipe info integer, kiri dan kanannya adalah kiri kanan, ini tipenya pointer. Sudah pernah kita pelajari kemarin dalam bentuk linked list ya. Jadi nanti tipe pointernya ini ada bottom dan ada top. Nah, ini stacknya top dan bottom. Ini dalam bentuk node. Nah, untuk mendefinisikan kondisi awal stack dalam kondisi kosong, kita buat aja ya. Jadi bottom 0 dan topnya juga 0 mula-mula. Sekarang fungsi untuk mengecek apakah kondisi stack dalam kondisi kosong atau tidak. Stack dikatakan kosong jika nilai topnya sama dengan 0, belum ada apa-apa ya. Maka return 1 atau return true boleh. Nah, di sini kita tidak memerlukan fungsi untuk mengecek stack penuh. Kenapa? Karena kita tahu memori sekarang itu besar sekali ukurannya, sedangkan data yang disimpan cukup kecil. Jadi kondisi untuk penuh penggunaan memori itu kecil sekali ya kemungkinannya, sehingga stack penuh kita abaikan aja. Jadi kita tidak perlu, kita bisa menambah data itu elemen setiap saat karena ini bersifat dinamis. Ketika kita memerlukan sebuah tempat kosong, kita create node baru. Jadi kita tidak memerlukan fungsi untuk mengecek apakah stack penuh atau tidak. Menambah elemen baru atau push ya, menambah elemen baru atau push pada stack seperti ini kita gambarkan seperti ini sekarang ya. Jadi ini adalah sebuah stack
dengan isi 16. Nah, isi stacknya mula-mula kita baca dari atas, ya, dari top sampai bottom. Untuk melakukan perintah push, ya, caranya sama seperti tadi. Buat node baru, kita beri nama NB, node baru, isi infonya itu dengan info baru, kiri kanannya 0. Kita buat dulu node baru. Nah, jadi implementasi stack dengan menggunakan pointer ini, dia bersifat dinamis. Kapan kita memerlukan, baru kita tambahkan. Tidak dengan array tadi, jumlahnya berapa yang kita butuhkan langsung di awal didefinisikan. Tetapi dengan menggunakan pointer, kita dapat menambahkan sewaktu-waktu. Jadi ini caranya buat node baru, isi infonya dengan info baru. Jadi 33-nya kita masukkan sini. Kiri, kanan, 0. Langkah berikutnya adalah arahkan top ini kanannya ke node baru. Nah, jadi dia menunjuk ke node baru. Sebaliknya, ya, NB, node baru ini, kirinya kita arahkan ke top. Iya, jadinya seperti ini. Nah, ini yang paling mudah, ya. Jadi ini perintah push. Nah, kemudian pindahkan topnya ke NB. Maka ini adalah isi stack akhirnya berada mulai dari 33, 16, 9, 21, dan 17. Jadi topnya sekarang berubah di sini. Kalau kita implementasikan di dalam bahasa C, seperti yang kita pelajari pada linked list sebelumnya, buat sebuah node baru, isi infonya dengan info baru, kiri kanannya 0. Jika stack dalam keadaan kosong, nah, maka bottom dan topnya nanti berada pada node baru. Ya, saya kembali ke sini. Jika ini nanti dalam keadaan kosong, maka top bottom itu berada di node baru. Oke. Jika tidak, sudah ada isinya seperti tadi. Ya. Arahkan top kanan ke NB. Jadi ini top, saya ulangi, top kanan ke NB, NB kiri ke top. Nah, ini dia. Lihat fungsinya. NB kiri sama dengan top. Setelah itu pindahkan topnya ke NB. Ini adalah perintah push di dalam bahasa C untuk implementasi stack menggunakan pointer. Jadi hampir sama ketika kita mempelajari linked list. Nah, bagaimana perintah pop? Kalau kita memiliki sebuah stack dengan isi mula-mula seperti ini, kondisinya seperti ini contohnya. Ya. Langkahnya sama. Ambil info pada node top, jadi ambil infonya di top ini dan simpan di dalam info pop. Info popnya kita ambil gitu. Langkah berikutnya adalah tandai node top ini dengan hapus. Kalau pada array ketika kita melakukan perintah pop, itu tempatnya masih ada, hanya isinya yang diambil, itu pun tidak hilang, tetapi topnya turun, dia tidak menunjukkan nilai yang ditunjuk top karena dia bergeser. Tetapi kalau pada implementasi menggunakan pointer, itu bukan hanya isinya yang diambil, tetapi tempatnya juga akan hilang. Ya. Nah, jadi dia sifatnya dinamis. Jadi ini topnya kita ganti dengan hapus. Kita harus siapkan itu. Kemudian, ya, langkah selanjutnya, turunkan nilai topnya satu node di bawahnya. Turun topnya. Coba kalau saya tanyakan sekarang, bagaimana perintahnya untuk menurunkan topnya di sini? Top sama dengan top kiri atau top sama dengan hapus kiri.
Ya, kita turunkan. Setelah itu kita hapus ini 12-nya. Free, hapus. Ya. Free, hapus. Dan kanannya diganti dengan 0. Oke. Nah, setelah itu maka isi stack akhir setelah dilakukan pop adalah mulai dari 16 dan seterusnya. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana fungsinya. Ya. Jadi langkah pertama, ini yang kita siapkan. Ya. Tipe info, ini adalah info pop untuk menampung data yang diambil. Kemudian tipe pointernya sama dengan hapus. Ya. Tipe pointer sama dengan hapus. Atau maaf terbalik, jadi hapus ya kita definisikan sebagai tipe pointer. Cek apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Kalau dia dalam keadaan kosong, cukup kita beri komentar stack kosong. Kalau tidak, ambil info ya, top ya. Jadi pada saat tadi topnya ada di atas, kita ambil infonya, kita simpan di dalam info pop. Nah, kemudian kita tandai top tadi dengan hapus. Karena bukan saja isinya yang diambil, tetapi tempatnya juga akan terhapus. Setelah itu, kita turunkan topnya. Top sama dengan top kiri. Silakan dicek tadi ilustrasinya. Kemudian kita hapuslah yang paling atas. Free, hapus. Nah, kemudian top kanannya kita nulkan. Sesuai dengan langkah-langkahnya, ini adalah fungsinya. Ya, pop. Terakhir adalah bagaimana kita mencetak isi stack. Proses pencetakan isi stack ini dimulai dari elemen top, kemudian hingga bottom. Berhenti nanti ketika dia berada di 0. Jadi langkahnya, ini kalau kita cetak, ya, mulai kita letakkan variabel bantunya di top, kemudian setiap diambil isinya turunkan bantunya atau bantu ke kiri. Bantu sama dengan bantu kiri, diambil terus, ini juga diambil sampai nanti dia bernilai 0. Nah, ketika bantunya bernilai 0, berhenti. Kita lihat fungsinya. Jadi mula-mula bantunya kita letakkan di top pada posisi paling atas. Selama bantu tidak bernilai 0, kita ambil bantu infonya. Nah, turun ke bawah berarti yang diambil adalah bantu kiri. Bantu sama dengan bantu kiri. Baik, ini implementasinya. Sekarang kita coba yang secara lengkap. Kita buka ini secara lengkap. Kalau tadi adalah yang di layar ini dengan menggunakan record atau structure, sekarang coba kita buka stack yang implementasinya dengan menggunakan pointer. Ya, ini stack dengan pointer. Nah, ini fungsinya seperti yang dijelaskan tadi, semua sama persis dengan tadi yang diambil. Ya, mulai dari stack kosong, kemudian buat stack kosong, push, pop, dan terakhir adalah mencetak. Fungsinya sama tadi dengan yang dijelaskan pada tampilan sebelumnya. Sekarang kita coba untuk mulai dengan menyisipkan push 30, 10, 20, dan kemudian kita lakukan perintah cetak stack. Ini adalah fungsinya. Hasilnya, kenapa 40 di atas? Karena dialah yang paling akhir masuk. Ya. Kemudian kita cetak berikutnya 20, 10. Oke, lakukan perintah pop satu kali. Nah, ini adalah perintah pop.
boleh ditambahkan sendiri nanti untuk mencetak nilai info popnya. Kemudian Anda bisa lakukan lagi proses bagaimana menambah. Saran saya adalah coba buat fungsi ini, kemudian lakukan percobaan dengan menyisipkan atau menambah beberapa data lagi, lalu lakukan perintah pop dan tambahkan. Kemudian lakukan berulang-ulang pop ya, sampai data itu habis, kira-kira berapa kali. Nah, adik-adik sekalian, saya harapkan Anda berlatih dengan fungsi ini, aplikasi yang kita buat untuk stack dengan menggunakan bahasa C ini. Kemudian coba lakukan berapa kali perintah push, kemudian pop, push lagi, kemudian lakukan perintah pop berulang-ulang sampai nanti ketika dijalankan akan kelihatan bahwa stack dalam kondisi kosong. Nah, demikian materi kuliah kita tentang implementasi stack ya, menggunakan stack menggunakan pointer. Secara keseluruhan sudah kita pelajari tentang stack ini, implementasinya baik menggunakan array, record, dan terakhir menggunakan pointer. Selamat belajar, selamat latihan untuk membuat programnya. Semoga dapat mengerti tentang penjelasan yang saya berikan. Demikian adik-adik sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.